Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Nah, pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman jeruk kasturi di dalam pot. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali. Yang pastinya sahabat bertani buah dimanapun berada pasti bisa untuk melakukan penanaman jeruk kasturi ini di dalam pot. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Kemudian aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Nah, sebelum kita melakukan penanam jeruk kasturi ini di dalam pot, di sini saya akan tunjukkan satu tanaman jeruk kasturi yang sudah ditanam di dalam polybag dan sekarang sedang berbuah. Nah, sahabat bertani buah, ini adalah tanaman jeruk kasturi yang sudah ditanam di dalam polybag. Dan bisa dilihat di sini untuk tanaman jeruk kasturi ini sudah mulai berbuah. Dan untuk tanaman dari buah jeruk kasturi ini cukup sangat lebat. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan bibit untuk kita lakukan penanamannya di dalam pot. Untuk mempercepat proses pertumbuhan dari tanaman jeruk kasturi ini. Dan juga untuk menjaga dari buah-buah jeruk kasturi yang sudah berbuah ini agar tidak rontok. Nah, untuk mendapatkan bibit jeruk kasturi ini sendiri ini sangat mudah sekali ya. Sahabat bertani buah bisa membelinya di toko bunga dan buah. Atau jika tidak ingin repot, sahabat bertani buah bisa melakukan pembeliannya secara online, yang mana nantinya akan diantarkan ke depan rumah kita. Nah, untuk memilih dari bibit jeruk kasturi yang baik itu adalah, kita bisa melihat dari warna daun yang sangat segar dan hijau, kemudian tidak ada terserang hama. Dan untuk bibit jeruk kasturi ini berasal dari sambung pucuk. Nah, bisa lihat di sini. Sehingga pertumbuhan dari bibit jeruk kasturi ini bisa mempercepat proses pembungaan dan pembuahan. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk proses penanaman jeruk kasturi ini di dalam pot. Nah, yang pertama di sini kita harus mempersiapkan dari bibit jeruk kasturi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita di sini membutuhkan pot, yang mana pot ini cukup sangat besar dan di sini saya memilih pot dengan nomor 537. Nah, yang selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang. Jadi perlu diingat di sini yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Nah, untuk melihat perbedaan dari pupuk kandang dan kotoran hewan itu adalah, jika pupuk kandang bisa dilihat di sini, ini teksturnya yang gembur. Jika dipegang seperti ini terasa dingin, tidak lengket dan tidak berbau. Nah, yang selanjutnya kita di sini membutuhkan tanah, yang mana tanah yang kita ambil itu adalah tanah humus. Dan untuk cara pengambilan tanah humus itu adalah kita mengambil bagian permukaan dari tanah itu saja. Karena jika kita mengambil terlalu dalam, tanah tersebut itu mengandung zat asam yang tinggi sehingga kurang bagus untuk digunakan dalam penanaman tanaman di dalam pot. Nah, yang selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini sangat berguna sekali untuk tanaman untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, fungsi garam Inggris di sini yang kita gunakan adalah untuk mengurangi tingkat kestresan pada tanaman ketika kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi. Dan dalam hal ini kita memindahkannya ke dalam pot. Oke, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan sudah semuanya kita lengkapi. Sekarang kita langsung saja membuat media tanam yang sudah kita sediakan, yaitu mencampur tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita campurkan, maka selanjutnya kita di sini langsung saja mengisikan pot yang sudah kita sediakan ini, tetapi hanya separuh dari pot ini saja, karena nantinya untuk kita letakkan bibit di dalam pot tersebut. Nah, jadi seperti inilah pengisiannya untuk tahap awal. Nah, sekarang kita sudah bisa langsung meletakkan bibit jeruk kasturi di dalam pot ini. Nah, perlu diperhatikan di sini, kita harus membuka polybag pada bibit jeruk kasturi yang kita punya ini dengan secara perlahan, agar media tanam di dalam polybag ini tidak pecah, sehingga kita bisa mengurangi tingkat stres tanaman ini ketika kita memindahkannya ke media tanam yang lebih besar lagi.
Nah, jadi seperti ini kita menjaga agar media tanam di dalam polybag itu tidak pecah. Oke, sekarang kita mengisi kembali pot ini dengan media tanam yang sudah kita sediakan. Sampai media tanam pada bibit ini tertimbun merata. Nah, sebelum kita memenuhkan pot ini dengan media tanam, terlebih dahulu di sini kita harus memberikan garam Inggris dengan cara ditaburkan ke sekeliling tanaman ini. Dan dosis yang kita gunakan adalah 1 sendok makan. Dan untuk proses penaburan ini tidak boleh mengenai akar ataupun batang dari tanaman jeruk kasturi yang kita tanam di dalam pot ini. Karena jika mengenai akar atau batang, itu menyebabkan busuknya bagian yang terkena garam Inggris tersebut, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam di dalam pot ini. Oke, sekarang kita sudah bisa mengisikan media tanam pada pot ini dengan penuh. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan penyiraman agar garam Inggris yang berada dalam media tanam ini terlarut dan cepat bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, selanjutnya di sini kita meletakkan tanaman yang baru saja kita pindahkan ke dalam pot ini di tempat yang teduh sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan perawatan rutin saja, seperti melakukan penyiraman secara rutin, bisa dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Atau jika waktu kita terbatas, kita bisa melakukan penyiraman hanya saja ketika media tanam di dalam pot ini terlihat kering. Nah, untuk perawatan selanjutnya kita di sini perlu melakukan pemupukan, dan di sini saya menganjurkan untuk menggunakan pupuk kandang saja agar kita bisa mendapatkan tanaman organik di sekitar rumah kita. Dan interval waktu yang kita gunakan adalah 1 bulan sekali ataupun paling lama 3 bulan sekali. Nah, untuk perawatan lainnya, kita di sini perlu memberikan garam Inggris juga secara rutin. Yaitu bisa dilakukan dengan cara menaburkan secara langsung pada media tanam seperti yang baru saja kita lakukan, yaitu dengan dosis 1 sendok makan yang kita taburkan 1 bulan sekali. Nah, untuk cara penggunaan garam Inggris yang selanjutnya yaitu kita bisa melakukan pengkocoran pada media tanam juga, yaitu dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan untuk waktu pemberiannya itu bisa kita lakukan 5 hari sekali ataupun bisa kita lakukan paling lama 7 hari sekali. Nah, untuk cara yang selanjutnya dalam proses penggunaan garam Inggris tersebut yaitu kita bisa melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman pada tanaman yang kita punya, yaitu dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air dengan interval waktu 5-7 hari sekali. Nah, sekarang kita tinggal nunggu proses dari besarnya buah dan segera akan bisa kita panen. Nah, jadi seperti inilah untuk cara melakukan penanaman jeruk kasturi di dalam pot. Nah, jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Oke, sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.